tuntunku. Tangannya dan senang ikut langkahnya, suka duka dan apapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, Ya lalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut menuntunku. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua Ku kalahkan. Remaji dan saudara Ayong yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih untuk putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah Engkau utus untuk mewakili kami sebagai Adam yang terakhir, karena Adam yang pertama, nenek moyang kami, sudah gagal total. Oleh kegagalan Adam, kami diwarisi olehnya dosa-dosa yang ada dalam diri kami, sehingga kami tidak mampu lagi mentaati firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Dia bukan hanya manusia sejati, tapi juga putra-Mu yang sejati. Ia tanpa dosa, dengan sempurna mentaati hukum Taurat, bahkan Ia rela mati untuk dosa-dosa kami di atas kayu salib, sehingga darahnya menghapus dosa kami, kebangkitannya memberikan kami pengharapan tubuh yang mulia, hidup yang kekal. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu, kami dapat belajar, kami dapat melakukan dan mewartakan, mengajarkan firman-Mu kepada generasi yang lebih muda. Demikianlah doa kami berdoa dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka kitab Keluaran pasal 20. Kitab Keluaran 20 yang hanya akan kita baca pada ayat yang ke 4, 5, dan 6 ya. Keluaran 20 tentang 10 hukum. Keluaran 20 ayat 4, 5, 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan membuat untukmu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau melayaninya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Taurat. Nah, hari ini kita akan belajar jangan membuat dan menyembah berhala. Ini merupakan perintah kedua ya, dari 10 hukum. Nah, sudah diajarkan bahwa hukum Taurat itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ya, tolong dicatat. Kelompok pertama itu 10 hukum. 10 hukum disebut hukum moral. Hukum apa? Moral. Siapa tidak bermoral, kita mengukur dari 10 hukum. Paham ya? Nah, ini bersifat apa? Selamanya.
abadi ya. Nah, sedangkan hukum seremoni, hukum ritual, hukum keagamaan itu banyak sekali. Contohnya apa? Hukum keagamaan. Kalau kamu ya mau mempersembahkan anak domba, anak dombanya harus usianya 1 tahun. Itu hukum seremoni, hukum keagamaan. Tetapi hukum keagamaan yang begitu banyak yang dicatat dalam kitab Imamat, kalau hukum moral itu Keluaran 20 tadi ya. Keluaran berapa? 20. Dengan di Ulangan juga ada. Ya, Ulangan 5 ya. Ulangan berapa? 5. Jadi hukum seremoni yang begitu banyak sudah digenapi Yesus. Semua sudah dilaksanakan Yesus. Tinggal dia memberikan kita 2 saja hukum seremoni. Apa itu? Sunat untuk menggantikan apa itu? Kalau sunat digantikan dengan baptisan. Ya, orang kalau mau percaya Yehova, mau menjadi orang Israel harus disunat. Paham ya? Saya sudah katakan hari ke-8 kan? Masih ingat nggak pengajarannya? Kenapa hari ke-8? Karena darah bayi hari ke-8 sama dengan darah orang dewasa. Bukan seperti orang Arab disunat belasan tahun. Bukan seperti Abraham disunat 100 tahun. Tetapi orang Yahudi termasuk Yesus disunat pada hari yang ke-8. Itu ribuan tahun orang nggak tahu. Sampai ada seorang dokter di Inggris yang memeriksa darah bayi. Hari pertama bisa menggumpal baik, kedua lebih baik. Pada hari ke-8 darah bayi sudah bisa menggumpal seperti darah orang dewasa. Nah, jadi sunat digenapi digantikan dengan baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus untuk orang yang sudah percaya. Kemudian Paskah itu di bulan 4 biasanya atau bulan 3. Bulan Nisan tanggal 14 itu terang bulan. Jadi mereka pada jam 3 sore harus menyembelih anak domba Paskah yang melambangkan Yesus, disalib jam 9, jam 12 itu gelap, jam 3 dia menghembuskan napas. Kenapa gelap? Selain untuk mencegah orang menonton Yesus yang telanjang, dia pada jam 12 sampai jam 3 dia mengucapkan 4 kalimat yang mewakili manusia menerima hukuman dosa. Yang pertama dia mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Paham? Dia tidak menyapa Allah sebagai Bapa. Kenapa gelap? Gelap itu menandakan neraka itu begitu gelap. Dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Kok bisa ya? Dosa begitu banyak orang bisa ditanggung Yesus. Karena Yesus itu pribadi yang tidak terbatas. Dia menanggung dosa kita waktu dia disalibkan. Tapi dibuktikan pada jam 12 siang sampai jam 3 sore gelap gulita. Kegelapan itu menandakan penghakiman, penghukuman Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Itu yang pertama. Tapi waktu Yesus mati terjadi gempa bumi, itu juga melambangkan Allah sedang marah. Paham? Kenapa gelap? Yesus sedang menanggung dosa kamu dan saya. Oke. Jadi Paskah itu dirayakan sebagai pelepasan kita dari dosa dengan darah anak domba. Tapi darah anak domba yang berjuta-juta disembelih setiap tahun tidak bisa menghapus dosa. Tidak bisa. Mengerti? Hanya darah anak domba, anak domba Allah yang bernama Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Makanya perjamuan Paskah itu sekarang digantikan dengan perjamuan kudus. Roti tidak beragi melambangkan tubuh Yesus tidak ada dosa, anggur melambangkan darah Tuhan Yesus. Nah, hukum sipil Keluaran 21. Keluaran 21. Apa itu hukum sipil? Kalau mencuri domba, ketangkap, ganti 4 kali lipat. Kalau mencuri kambing yang besar, gantinya 5 kali lipat. Kalau kita di Indonesia tidak lagi mengikuti hukum sipil Israel, tapi mengikuti hukum Indonesia.
Hukum Indonesia ada kaitan nggak dengan hukum Musa? Ada. Hukum Musa sebagai sumber dari hukum Barat. Hukum Barat sebagai sumber hukumnya Indonesia. Hukum Indonesia itu sumbernya hukum Belanda. Ngerti? Paham ya? Oke, sekarang kita belajar pelajaran hari ini. 10 hukum harus dihafal. 5, bukan 4, 6 ya. 5 seperti tangan kita. 5 hubungan kita dengan Tuhan seperti salib yang vertikal. Yang apa? Kemudian 5 yang horizontal. Bukan 4, 6 ya. Nah, 5 yang pertama, one God, no idol, no blaspheme, honor Sabbath, honor parent. Artinya Allah itu satu, bukan banyak. Satu Allah tapi 3 pribadi. Jangan membuat patung, jangan menyembah patung, jangan melayani patung. Nanti akan kita pelajari. Yang ketiga, jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ini tolong dicatat, tolong difoto, nanti bisa saya kirimkan juga di WA group. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat yang lama adalah hari Sabtu. Hari Sabtu. Kemudian, hormatilah ayahmu dan ibu. Kenapa hormati ayah ibumu dimasukkan di bagian yang vertikal? Kenapa? Karena orang tua tugas utamanya adalah mengajar kamu firman Tuhan. Apa tugas utama orang tua? Bukan cari makan untuk anak-anak kamu loh, bukan loh. Mengerti? Orang Israel nggak perlu cari makan. Makanannya turun sendiri, bukan? Dalam bentuk apa? Mana? Bentuk apa? Mana? Kalau Tuhan mau kita nggak cari makan, bisa dia turunkan makanan tiap hari. Bisa. Bukan loh. Apa tugas utama kamu, Saudara Ayong? Mengajar anak-anak firman Tuhan. Ya, mengajak mereka berdoa. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan itu paling baik. Mengerti ya? Karena kita bisa mengajar firman dari Tuhan loh kepada orang lain. Misalnya begini, kalau presiden mau mengangkat kamu jadi juru bicara, senang nggak kamu? Senang kan? Apalagi sekarang kita diangkat oleh Tuhan jadi juru bicaranya. Nah, kemudian yang horizontal, yang melintang, ini membujur ya. Ini membujur, ini melintang. Karena ada 2 loh batu. Jangan membunuh. Jangan mengambil nyawa orang. Jangan berzina. Apa itu berzina? Jangan ambil istri suami orang. Jangan mencuri. Jangan mengambil barang orang. Jangan mengucapkan saksi dusta. Apa itu? Jangan mengambil nama baik orang. Kalau orang itu rajin, kamu bilang, oh itu orang itu malas. Kamu curi nama baiknya. Yang berikutnya, semua ini dimulai dengan jangan ada dalam lubuk jantung kita. Jangan mengingini rumahnya, istrinya, budak laki-laki, budak perempuan, sapi, domba, dan kambing. Dia mulai dari yang besar sampai yang kecil. Itulah firman Tuhan. Disusun dengan sempurna. 10 hukum. Kenapa tangan kita ada 10 jari? Ingat 10? Bisa hafal nggak? Yang one God, no idols, no blaspheme, honor Sabbath, honor parent. Harus dihafal. Kenapa saya bisa hafal? Ini karena waktu anak saya yang sulung, Yunis, waktu dia masuk TK di Kucing, Adika Trinitas, itu tangganya itu semua ditaruh ini ya. Jadi saya mulai, oh begitu ya 10 hukum. Nah sekarang kita belajar ya tentang hukum yang kedua. Hukum kedua, mari kita baca. Jangan membuat untukmu patung yang menyerupai apapun. Ada 3 hal. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yang pertama, jangan membuat patung. Yang kedua, jangan sujud menyembah patung. Yang ketiga, jangan melayani patung. Nah, manusia membuat patung, bisa saja patungnya berbentuk orang yang disembah. Bentuknya apa? Manusia. Manusia gendut, tak punya rambut, tak pakai baju, perutnya buncit. Ya, manusia membuat patung.
Nanti saya jelaskan kenapa tidak boleh membuat patung. Ada juga orang membuat patung yang bentuknya burung. Burung apa tuh? Burung phoenix. Yang burung apa? Disebut burung abadi. Kemudian ada juga orang membuat patung binatang yang ada di tanah, naga, singa, ya barongsai kan? Kemudian yang ada di dalam air, di bawah bumi, ini apa tuh dagon? Dagon itu setengah ikan, setengah manusia, putri duyung. Dewanya orang Filistin. Dewanya siapa? Orang Filistin namanya Dagon. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya. Begini ya, patung itu kalau kita melihat patung, foto Yesus, patung Yesus tidak boleh disembah. Paham? Tidak boleh menyembah. Kenapa? Karena dia mati. Saya boleh nggak beri hormat sama kamu? Boleh, karena kamu hidup. Kalau saya beri hormat, kamu membalas. Sesuatu yang bisa membalas hormat kita, kamu boleh memberikan dia kehormatan. Misalnya saya panggil kamu, Christine, selamat pagi. Nah, kamu bisa balas kan? Kalau patung saya bilang, tung, selamat pagi, berkati saya. Dia diam, dia mati, nggak bisa ngomong. Punya mata nggak bisa melihat, punya telinga tak bisa mendengar. Jangan kamu sujud menyembah. Yang ketiga, jangan kamu melayani patung. Nanti saya akan kasih tahu apa tuh maksudnya patung itu dilayani. Kan orang kan membuat patung, dipeliharanya patung, ya. Dibuatnya taman, dibuatnya rumah dan sebagainya. Dikasih apa? Makanan di situ. Ya, taruh kopi. Nah, sekarang taruh Starbucks. Nah, sekarang taruh apa? Rokok elektronik. Ya kan? Taruh HP, taruh gadget ya. Itu semua sia-sia. Sekarang kita lihat. Sebab, apa sebabnya? Siapa aku ini? Tuhan Allahmu. Apa bedanya arti Allah dengan Tuhan yang pernah saya jelaskan? Allah adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Elohim. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian kalau Tuhan Allah yang telah berjanji. Apa janji pertamanya? Buka 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Silakan dibaca. Itu janji yang paling penting di Alkitab, itu harus kita miliki. 3, 2, 1. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan kita putra yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya barang siapapun yang percaya pada Yesus tidak binasa, melainkan diberi hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Amin. Hidup abadi dengan tubuh yang bagaimana? Tubuh mulia, tubuh seperti Yesus yang bangkit dari kematian. Nah, sebab aku Tuhan ini namanya, nama ya, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Nah, mengapa ya kita mendapatkan pernyataan Tuhan adalah Allah orang Israel? Karena Dia yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Tuhan itu Allah kamu bukan? Kenapa? Apa yang Dia perbuat dalam hidup kamu, Maria? Kalau orang Israel kan Dia bawa keluar dari Mesir kan? Dari budak menjadi tidak budak lagi. Apa yang Tuhan buat untuk kamu, Maria? Apa? Sebelumnya kita adalah budak-budak dosa. Budak-budak apa? Dosa. Tapi Tuhan Yesus membebaskan kita sehingga kita tidak lagi menjadi budaknya dosa. Paham? Tapi dengan rela menjadi budaknya Tuhan Yesus. Dengan rela. Kalau dulu kita tidak rela ya menjadi budak dosa, nggak ada orang yang rela. Paham? Ada nggak orang rela membunuh orang masuk penjara? Nggak ada. Paham? Nah, Allah yang cemburu. Kenapa Dia cemburu?
Karena kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, tapi kita menyembah patung, artinya selingkuh kan? Nah, dia cemburu. Ya. Yang akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan bahkan keempat, dari orang yang membenci aku. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Yang pertama, aku adalah Tuhan Allahmu. Betul? Lolen? Tuhan Allah kita? Kenapa? Dia sudah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Kenapa dia cemburu? Kenapa cemburu? Kenapa dia tidak ingin kita menyembah berhala? Kalau orang selingkuh, apa yang didapat mereka? Penyakit AIDS, penyakit kelamin. Betul? Anak yang haram, ya kan? Dia nggak mau kita tercemar. Ya, dia ingin kita hanya bagaimana? Menyembah kepada dia saja. Membalas kepada keturunan ketiga bahkan keempat kepada orang-orang yang membenci Tuhan. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya. Nah, Keluaran 20 ayat 4 sampai 5 itu diulangi di Keluaran 34. Diulangi lagi di Imamat 26, diulangi lagi di Ulangan 4. Jadi ada 4 kali ya, 20, 34, Imamat 26, Ulangan 4. Nah, mari kita lihat mengapa kita tidak boleh menyembah berhala. Manusia tidak boleh menyembah berhala. Kalau kita lihat hukum yang pertama, Tuhan Allah itu satu. Ketika kita mengatakan banyak Allah, nah itu sudah menyembah berhala. Allah itu satu, tapi 3 pribadi. 3 pribadi, tapi satu Allah. Masih ingat diagramnya? Masih? Tolong ditulis Allah. Ini Bapa, ini Putra, ini Roh Kudus. Ya, Bapa adalah Allah, ya, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi, nah ini Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus, dan Putra bukan Roh Kudus. Tolong digambar. Ini segitiga Tritunggal pada abad keempat. Abad keberapa? 4. Hanya dengan diagram ini bisa kita jelaskan tentang Allah Tritunggal. Selanjutnya, manusia dilarang mempunyai banyak Allah seperti yang terjadi di seluruh dunia. Orang bilang Dayak punya Allahnya, Melayu punya Allahnya, orang India punya Allahnya, Jepang punya Allahnya. Itu tidak. Allah itu satu, yang menciptakan kita hanya satu Allah. Ya, tidak ada yang lain. Tetapi kenapa 3 pribadi? Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu satu, tapi satu pribadi. Karena dia adalah kasih. Kalau dia hanya satu, dia mengasihi diri sendiri. Sebelum ada dunia, siapa yang dia kasih? Belum ada. Adam dan Hawa belum ada. Siapa yang dia kasihi? Kalau dia mengatakan saya adalah pengasih penyayang, tapi manusia belum ada. Siapa yang dikasihi? Diri sendiri nggak bisa. Bapa mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Bapa mengasihi Tuhan Yesus, ya. Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Paham? Nah, kalau hanya 2 pribadi, tidak cukup. Karena waktu Yesus di bumi, kalau hanya satu suara yang bersaksi, satu saksi bisa disebut saksi palsu. Saksi apa? Harus ada berapa saksi? 2. Siapa? Bapa bersaksi dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Maka Allah itu satu tapi 3 pribadi. 3 pribadi tapi satu Allah. Bukan 3 Allah loh. Paham? Coba sebut. Allah itu satu
Satu, tetapi pribadi. Tiga pribadi, tapi satu Allah. Fungsi Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak boleh dibalik ya. Roh Kudus, Bapa, Putra. Bukan ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Selanjutnya, ada 4 mengapa. Mengapa tidak boleh membuat patung dan menyembah patung yang menyerupai binatang? Kenapa orang cenderung membuat patung yang berbentuk binatang? Padahal binatang dibanding manusia mana yang lebih tinggi? Manusia. Kenapa manusia mau bodoh buat patung singa disembah, mau buat patung naga diarak-arak? Kenapa? Ini jawabannya. Karena manusia sudah dijatuhkan oleh iblis melalui ular tua atau naga. Ular dan naga menjadi lambang dari beberapa suku di dunia seperti orang Tionghoa dan orang Jawa. Orang apa? Jawa. Kalau kamu pergi ke Jawa, keraton Jawa itu ada tangganya dan itu dalam bentuk apa? Tubuhnya, pegangan tangga itu apa? Ular. Jangan membuat patung dalam bentuk binatang. Berikutnya, jangan membuat patung. Kenapa? Kenapa manusia mau membuat patung? Kenapa? Kenapa manusia mau membuat patung? Dia membuat Allah. Ya, seperti orang Israel. Waktu Musa ada di Gunung Sinai, orang Israel itu membuat patung lembu emas. Kalau kamu baca di Keluaran 32. Bahkan mereka menyembah loh, patung dari anak lembu emas. Sehingga pada saat itu Tuhan menghukum ya orang Israel. Itu ribuan orang tuh mati loh. Karena menyembah apa? Patung lembu emas, ya, anak lembu emas. Manusia dikatakan tidak boleh ya membuat patung, tidak boleh menyembah patung, tidak boleh melayani patung. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membuat patung? Tadi ya, karena manusia cenderung membuat patung, maka disebut jangan. Disebut apa? Jangan. Jangan itu artinya kamu jangan sampai mulai. Apa jangan? Jangan sampai mulai. Yang kedua, kalau sudah mulai apa? Berhenti dan bertobat. Perintah jangannya apa artinya? Jangan sampai mulai. Tapi kalau sudah berdosa, harus bertobat. Nah, tidak boleh membuat patung. Kenapa? Karena Allah itu adalah apa? Roh yang kekal dan tidak terbatas. Patung itu terbatas di satu lokasi saja. Seandainya saya bisa membuat patung sebesar kubur raya, besar nggak? Oh, besar sekali. Nggak tahu berapa triliun itu. Tapi kalau saya sampai di bulan, saya melihat patung itu kelihatan nggak? Nah, kelihatan tahu nggak? Sebesar kubur raya. Kecil, nggak bisa nampak. Kalau Allah tidak terbatas, tidak bisa kita bikin menjadi barang yang terbatas. Namanya apa? Menghina, mengecilkan. Mengerti? Nah, berikutnya, patung itu mengecilkan Allah. Karena Allah itu Maha Tahakua. Mazmur 139, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Maha Tahakua. Sebut. Maha Tahakua. Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Patung itu mengecilkan Allah. Yang keempat, yang terakhir, Allah hanya mempunyai rencana supaya Yesus menjelma menjadi manusia sehingga manusia bisa menyembah Yesus. Boleh nggak kalau kita bertemu dengan Yesus menyembah Yesus? Kenapa? Karena dia adalah wakil 100% dari Allah Bapa. Ngerti? Apa maksudnya dia wakil? Semua yang Bapa pikirkan, Yesus pikirkan. Semua yang Bapa katakan, Yesus katakan.
Semua yang Bapa perbuat, Yesus perbuat. Dia nggak ada berbuat dengan agenda pribadinya. Mengerti? Siapa Yesus? Kalau kita mau mengenal Allah Bapa, kita harus membaca Injil sehingga kita kenal siapa Allah kita melalui kehidupan Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengerti? Nah, kita tidak boleh menyembah gambarnya Yesus. Boleh? Kita boleh menyembah patung Yesus? Dia nggak bisa balas, patung Yesus juga sama. Tidak ada orang pernah melihat wajah Yesus. Jadi kalau kamu lihat gambarnya Yesus, itu sama dengan Yesus punya foto. Sama nggak? Kok ada gambarnya? Ada kumisnya, ada berewoknya, rambutnya panjang. Zaman dulu belum ada foto. Paham ya? Nanti kalau kita ketemu Yesus, loh kok beda ya gambarnya itu dengan Yesus? Karena zaman dulu tidak ada foto. Tapi patung-patung itu, gambar-gambar itu disembah. Di gereja Roma Katolik nyembah patung. Kalau di gereja Ortodok Rusia, mereka bukan menyembah patung, tapi menyembah gambar. Makanya di gereja mereka banyak kaca-kaca jendela. Di sini ada saudara Ayong yang bekerja di toko kaca. Kaca-kaca itu dibuat dengan warna-warni. Dengan apa? Warna-warni. Sekarang kita lihat. Memang kita tidak punya patung yang disembah. Tapi kita membuat berhala dalam bentuk yang lain. Ada orang punya pahlawan, punya idola, bintang olahraga, bintang film, bintang Korea. Wah, yang dia jadi idola itu adalah patungnya. Maria sampai ketawa. Ya. Ada juga orang mengidolakan diri sendiri. Dia mau popularitasnya naik, ya, dia pansos. Post di mana media sosial. Itu juga seperti penyembahan berhala. Yang ketiga, ada orang ya, bagaimana? Cinta kepada harta, properti. Kerja terus. Tidak mau datang ke gereja. Itulah berhalanya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mencari kuasa terus, power, kuasa dalam pemerintahan. Itulah berhalanya. Ngerti? Nah, ada orang juga ya ingin senang-senang saja, pleasure, apa itu? Hobi. Ya. Kemudian apa? Mereka dalam hobi yang tidak baik seperti obat bius, ya seperti seksual dan sebagainya. Itu berhala mereka. Ini terjadi loh di negara-negara barat ya. Kemudian ada orang ya berhalanya piknik, jalan-jalan ke seluruh dunia. Kemudian ada orang yang berhalanya siapa? Apa tuh? Protigi. Anaknya jadi berhala. Sebelum punya anak, dia rajin ke gereja. Setelah punya anak, tak ada waktu dia merawat anaknya. Saya nggak tahu berhala kita apa ya, tapi harus apa? Dibuang. Tidak boleh ya, anak jadi berhala, pekerjaan jadi berhala, harta jadi berhala, popularitas jadi berhala, pahlawan jadi berhala, kekuasaan, kesenangan, dan sebagainya. Semua nggak boleh. Ada berhala yang nampak, ada berhala yang tidak nampak. Nah, sekarang kita lihat. Tuhan membenci. Kenapa dikatakan membenci sampai 3-4 generasi? Mengapa begitu? Karena penyembah berhala jika tidak bertobat, dia itu mewariskan penyembah berhalaannya kepada anak cucunya. Sehingga seperti orang Tionghoa ya, yang tidak percaya Yesus, kamu menginjili keluarganya bilang, saya tidak mau percaya Yesus. Kalau saya percaya Yesus, saya tidak boleh sembahyang nenek moyang. Sehingga nenek moyang saya tidak ada yang menyembah dia lagi. Padahal kalau kita percaya Yesus, semua penyembahan berhala dibuang. Ini yang menjadi penghalang. Paham? Jadi orang yang tidak percaya Yesus, anak cucunya itu biasanya susah percaya Yesus. Nah, sedangkan kenapa Tuhan itu setia sekali kepada ribuan orang? Mari kita baca. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang.
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jadi di sini ada kata ini, mengasihi Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Dengar ya, kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Nah, buktinya kita mengasihi Tuhan, kita harus memegang semua perintahnya. Contohnya apa di Alkitab? Perintah Tuhan. Kasih tahu saya satu. Carita di Perjanjian Baru. Perintah di Perjanjian Baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Itu juga perintah. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Perintah kan? Begitu banyak perintah. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita berpegang pada perintahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan mengasihi beribu-ribu generasi? Satu, Allah dapat menyelamatkan seisi rumah. Kisah Rasul 16:31. Mari kita buka. Kisah Rasul 16 ayat 31. Ayat yang terkenal yang kita pasang di pintu gereja ya. Di pintu gereja kita, ayat ini ya. Pintu gereja kita, tahu? Ada ayatnya? Mari dibaca. Kisah Rasul 16 ayat 31 bunyinya apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan, bukan selamat lu, tolong diganti, akan diselamatkan. Salah terjemahan, diselamatkan. Diselamatkan. Ya. Siapa yang menyelamatkan kita? Allah. Kita bukan selamat, tapi diselamatkan. You will be saved. Dan engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau katakanlah Rolensia lebih dulu percaya Yesus, dia ingin menyelamatkan seluruh rumah kamu. Dengan apa? Kamu bersaksi yang baik, mengabarkan Injil, terus berdoa untuk mereka. Kabarkan selalu Injil kepada keluarga yang belum percaya. Contohnya, Rahab di kitab Yosua. Rahab itu siapa? Seorang wanita pelacur. Bisa diselamatkan Tuhan. Jadi bukan seberapa besar dosa kita, tapi mau nggak kita percaya Yesus? Pembunuh dari pembunuh yang ada di samping Yesus yang disalib, dia diselamatkan juga. Paham? Bukan karena dosa kita besar, Allah tidak bisa mengampuni salah sama sekali. Nah, Petrus adiknya bernama apa? Andreas. Yakobus adiknya Yohanes. Jadi Allah ingin menyelamatkan seluruh keluarga kita. Nah, kemudian ada di Amerika gembala sidang. Itu sampai generasi kelima, John MacArthur. Jadi dia itu gembala sidang, bapaknya gembala sidang, kakeknya gembala sidang, kakek buyutnya gembala sidang, dan bapak dari kakek buyutnya juga gembala sidang. 5 generasi menjadi gembala sidang. Nah, bahkan di Kalimantan ada satu keluarga, 5 anak laki-lakinya. Semuanya jadi gembala sidang. Dia punya berapa anak laki-laki? 5. Semuanya dia apa? Gembala sidang. Itu buktinya Allah mengasihi seluruh rumah, bahkan dia ingin seluruh rumah percaya Yesus. Contohnya, mari kamu baca Kisah Rasul pasal 1. Waktu Yesus sudah naik ke sorga, di situ ada gereja yang sedang berdoa. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mari kita baca. Siapa di situ? Mereka semua bertekun dengan satu jantung dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Namanya jangan lupa ini saudara Yesus. Huruf Y ya. Yang pertama apa? Yakobus.
Yang kedua, Yudas. Ketiga, Yoses. Keempat, Simon. Nah, ini. Paham ya? Saudara-saudara Yesus. Lihat saudara-saudaranya belum percaya dia. Yohanes pasal 7. Kenapa mereka bisa percaya Yesus? Waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada adik-adik tirinya. Kalau kamu baca di Yohanes pasal 7, di situ adik-adiknya pun belum percaya kepada Yesus. Yohanes 7. Ya kan? Ayat 5. Yohanes 7 ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, kepada Yesus. Kapan mereka percaya Yesus? 1 Korintus 15. Ayat 1 Korintus 15, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, ini di Galilea. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Nah, ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada siapa? Yakobus. Siapa Yakobus? Saudara tirinya, satu ibu lain ayah. Sehingga mereka percaya Yesus. Terakhir, fungsi hukum Taurat, ini review dari pelajaran yang lalu, seperti apa? Tongkat yang menuntun, Mazmur 23. Seperti terang atau obor atau sulu. Firman-Mu, Taurat-Mu adalah ya, terang untuk jalan kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Hukum Taurat berfungsi menuntun orang kepada Yesus, karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, hanya Yesus yang bisa melakukan untuk kita. Galatia 3:25. Namanya apa ini? Paidagogos. Apa paidagogos? Itu seperti guru les yang menuntun anak kecil, dibawanya ke sekolah dan dibawanya pulang ke rumah. Hukum Taurat untuk orang tidak percaya seperti apa? Pedang yang membinasakan. Pesan terakhir, sebab Putra Manusia Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Caranya? Dua, dia taat hukum Taurat. Yang kedua, dia mati di salib. Sehingga dia bangkit memberikan kita hidup yang kekal. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kamu? Bukan hanya mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia menjalankan seluruh hukum Taurat, mewakili kita yang sudah tidak sanggup. Paham? Itu ketaatan aktif. Kalau pasif, dia mati di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa kami dapat belajar dari 10 hukum. Khususnya hukum kedua. Supaya kami jangan membuat patung, supaya kami jangan menyembah patung, dan supaya kami jangan melayani patung. Tolonglah Bapa, supaya tidak ada berhala dalam kehidupan kami. Hanyalah Engkau Allah kami satu-satunya. Ampunilah dosa kami. Sebentar kami akan pulang, berkatilah kami dan seluruh keluarga kami supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Pimpinlah yang masih akan menempuh ulangan umum di sekolah agar diberi kekuatan, kepintaran, kesehatan, kerajinan untuk belajar dengan sebaik mungkin. Tolonglah yang bekerja, Saudara Ayong, jagalah dia keluar dan masuk dalam keadaan baik. Dan juga untuk keluarga dari remaja-remaja yang belum percaya Yesus, kiranya Engkau menjadikan mereka sebagai saksi, supaya mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.